Oke, jumpa lagi bersama Istana Sains. Kali ini saya akan membagikan bagaimana membuat air itu pH-nya tidak naik ataupun tidak turun yang disebabkan oleh proses penurunan TDS. Nah, seringkali teman-teman mengalami kesulitan karena setelah diproses penurunan TDS, ternyata pH air naik atau pH air turun. Nah, kali ini saya ingin mendemonstrasikan dengan beberapa bahan-bahan yang sudah saya siapkan agar terukur. Ya, jadi kalau pH-nya terlalu rendah, bagaimana harus mengantisipasi, pH-nya terlalu tinggi, bagaimana harus mengantisipasinya. Nah, ini di sini ada resin. Ini resin anion ya, Purolite A500. Ini resin kation. Ini bisa dipakai gabungan antara trilite dan lewatit. Kemudian ini hosing ya, ini strainer ya, dikasih strainer supaya tidak lolos resinnya. Kemudian ini ada pompa. Saya gunakan pompa yang biasa untuk steam kecil ya. Ini catu daya, jadi menggerakkan pompanya pakai aki. Dan yang terpenting adalah ini alat ukur pH meter dan TDS meter ya. Nah, ini nanti kita pakai. Sekarang bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita tetap menggunakan 2 buah resin anion kation, tapi yang anionnya itu sedikit, kationnya yang banyak. Misalnya yang kation saya kasih 400 ml ya, jadi ini lebih banyak kan, 400 ml kurang. Nah, ini kurang lebih 400 ml ya. Oke, kita masukkan ke sini, ke hosing. Ini sebagai kationnya. Oke, kationnya. Nah, sedangkan anion saya pakai dengan takaran lebih kecil ya, lebih sedikit, yaitu 200. Kurang lebih 200 ml saja. Ini ya, sudah 200 ml ini anionnya. Jadi anionnya sedikit, kationnya yang banyak. Nah, sekarang kita masukkan sini. Nah, coba lihat teman-teman, setelah saya masukkan keduanya, ini anion dan kationnya berbeda ya volumenya. Nah, dengan perbedaan volume ini nanti akan terjadi penurunan TDS, namun pH-nya itu akan menjadi lebih rendah ya, jadi bersifat asam ya. Ini kita masukkan, kita kencangkan dulu supaya nggak bocor. Oke, yang kationnya juga demikian ya. Ini harus pas dulu, harus tegak lurus supaya nggak miring. Nah, kita kencangkan supaya nggak bocor. Kurang. Oke, cukup ya, karena untuk nyoba saja. Nah, nanti anion kation keluar masuk ke anion, kita sambung. Oke,
nanti masuk dari sini, keluar sini. Kita gunakan air pump ya, air pump aja. Nah, nanti kita isi dengan air pump. Kita isi. Nanti air ini kita ukur berapa TDS dan berapa pH. Ya, berapa TDS dan berapa pH-nya. Isi sampai kurang lebih separuhnya lebih lah ya, supaya nanti ini kan kosong ya, jadi nanti kan air ini masuk sini. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita siapkan pompa. Pompa ini nyedot air dari sini, kemudian ini keluar, ini output ya, ini masuk ke sini. Masuk sini. Oke. Nah, nanti air bersirkulasi dari sedot dari sini, mengalir ke sini, masuk sini, kation, anion, keluar, sedot lagi. pH air sebelum kita olah 76, 7,5 sampai dia stabil 7,5 ya. Ingat-ingat nanti ya, 7,5 pH-nya berarti dia normal, air normal itu ya. Sekarang ini kita sambungkan listriknya supaya pompanya mengalir. Ini aki ya, 12 volt. Nah, ini proses, ini kesedot, masuk sana, airnya udah mulai mengalir. Nah ini ya, kan nih. Artinya kalau ini airnya kurang penuh, ini tekan aja. Cukup. Nah sekarang sudah bisa kita mulai amati karena ini sudah mulai bersirkulasi. Kita cek sekarang pH-nya. Baru beberapa detik ya. Oh, belum turun ya. Tadi 77, sekarang sudah turun nih, jadi 70. Masih. Sekarang kita ukur lagi pH-nya. Sudah 67, berarti sudah turun ya, cukup lumayan turunnya. Ya, tadi 77, 70, sekarang 67. Nah, pH-nya ini yang mau kita ukur sekarang berapa pH-nya. Kalau tadi 7,5 pertama, sekarang berapa? pH-nya belum ya, belum berubah pH-nya. Oh, sudah mulai berubah ya, 72. Nah ini dia ya kan. Nah, berubah lagi 71. Kita biarin dulu beberapa menit, 2 menit. pH-nya turun ya, turun 6,7. Jadi tadinya 7,5 sudah 6,6, turun lagi ya. Artinya apa? Di sini turun lagi 6,5. Dengan jumlah kation yang lebih banyak daripada anion, kecenderungan pH air itu akan turun ya.
Nah, makanya teman-teman yang mengalami hal demikian, ini coba dilihat kationnya, apakah lebih banyak daripada anion. Nah, ini turun terus. Coba pH-nya sudah, sekarang TDS-nya. Nah, TDS tetap turun dia 56 ya. Awalnya 77, terus sekarang sudah 56 ppm. pH-nya sekarang 6,2, makin asam 6,1. Makin asam 60, 5,9. Nah, ini turun terus ini ya. Jadi air yang kita hasilkan air yang terlalu asam ya, pH-nya terlalu rendah. Oke, ini akan turun terus pH-nya. Jadi kesimpulannya, apabila resin kation lebih banyak daripada resin anion, pH-nya memang TDS-nya memang turun, tetapi pH-nya pun ikut turun rendah. Nanti kita buktikan yang anion lebih banyak daripada yang kation resinnya. Nanti ini akan saya tambahin. Ya, yang kedua prosesnya. Oke, saya tambahin dulu. Nah, sekarang saya mau tambahin resin yang anionnya menjadi lebih banyak. Ya, wah ini udah mulai gerimis lagi nih. Oke, ini kita buka dulu. Oke. Kita tambah resinnya. Kalau tadi 200, saya tambah lagi 400. Saya tambah 400 jadi 600. Saya tambah 400. Nah, udah 400 ya, saya tambahin 400, jadi nanti ini 200 sama 400 jadi 600 ml ya. Kita isikan ke sini ya, jadi ini wah penuh ya. Penuh ini 600 ya. Supaya ini nggak macet, ini harus di pinggir-pinggirnya kita bersihin hidratnya nih, jangan sampai ada yang nyangkut, baru kita masukin lagi. Nah, masukinnya agak susah karena ini padat, ini tiup. Nah. Oke, kita kencengin. Keras ya. Sekarang kita coba lagi dengan cara yang tadi. Udah, pompanya sekarang kita mainkan, kita sambungkan pompanya. Dengan jumlah resin sekarang ini lebih banyak, coba lihat ya, ini lebih tinggi, ini rendah.
Kalau tadi pH terakhir di sini di bawah 6 ya, di bawah 6 sudah lebih kecil dari 6, turun ya. Jadi kalau awal mulanya pH sebelum kita pakai ini 7 berapa tadi ya, 7,0 ya, atau 7,1 tadi ya. Sekarang berapa? TDS kita ukur setelah berapa detik, sudah 53. Oke, sudah 53 ppm, 53 54 ya, lagi proses turun. Sekarang pH ini udah naik lagi. Masih proses ya, masih proses, kita tunggu dulu beberapa saat. Ya, sekarang kita ukur lagi pH-nya. Nah, ini sudah naik jadi 6,8 ya. Nah, ini 6,9. Nah, jadi ketika anion kita buat lebih banyak volumenya daripada kation, maka pH air ini naik ya, dia akan kembali lagi naik. Nah, nanti disesuaikan aja teman-teman kapan kita mau pakai pH-nya. Apakah pH-nya lebih tinggi, maka anion kita buat lebih banyak. Oke, jadi begini. Jadi pH air ketika TDS itu diturunkan akan menjadi pH-nya turun ketika jumlah kation lebih banyak daripada anion. Dan terbukti ketika anion kita tambah menjadi volumenya 600, kationnya 400, pH-nya akan naik lagi menjadi normal, menjadi 7,0. Bahkan kalau diteruskan mungkin bisa naik lagi. Jadi itu teman-teman. Jadi bagaimana cara mengatur pH-nya yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, aturlah jumlah resin yang kita gunakan. Saya kira itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua.